Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bu Guru. Kita belajar lagi. Oye. Kita akan masuki pembelajaran 4 di subtema 3, di tema 3 khususnya untuk siswa kelas 5. Mari kita belajar. Ayo belajar. Ya, tidak perlu berlama-lama, mari kita masuki halaman 100 seperti ini ya. 100. Di sini ada percakapan antara Udin dan teman-temannya, Udin, Beni dan Lani dan Siti. Kamu tinggal baca ya di sana. Silahkan dibaca ya. Tentang Ibu hanya akan berikan penjelasan yang ada di dalam sebuah kotak. Ada di sebuah kotak nih. Ya. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Gak cuma petani sih, yang lain juga punya sih, ada aja. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa yang akan terjadi ya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Ya, berarti tidak akan ada keharmonisan dalam kehidupan sosial di bidang pertanian kalau seperti itu ya. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jawabannya ya, karena kita bisa meningkatkan tali silaturahmi, bisa juga saling menghargai dan saling mempelajari budaya satu sama lain. Lalu kita lanjut ke wacana, ada Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Di sana silakan kalian baca wacana tersebut ya. Silakan kamu pause video ini untuk membaca wacana tersebut. Lalu kita memasuki di 101. Ada dalam kotak abu-abu nih. Dalam sebuah sanggar seni, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama. Kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Dalam kertas gambar 4, buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam sanggar tari kambang 3 run di atas ya. Gunakanlah imajinasimu dan warnai dengan rapi. Ya. Di dalam sebuah kotak itu ada tadi ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Ada 4 pertanyaan, silakan dijawab dan berdasarkan dengan apa yang sudah kamu buat. Jadi silahkan dibuat dulu ya. Tadi apa tuh namanya, membuat gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam sanggar tari kambang ya. 4 pertanyaan ini silahkan dijawab, bisa dilihat dari wacana dan berdasarkan dari gambar yang sudah kamu buat. Langsung kita masuk ke halaman 102. Di sini ada sebuah gambar tentang keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional ya. Di sini tampaknya keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Ya, setuju. Pendapatku tentang pernyataan keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan bangsa. Iya. Karena setiap negara pasti memiliki perbedaan sosial budaya dan jika sosial budaya di satu daerah itu menarik, pasti menarik minat wisatawan untuk datang dan berkunjung ke daerah tersebut untuk melihatnya. Kalau menurut Ibu sih seperti itu. Lalu sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat temukan daerahmu. Ini mah tinggal tulis ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa yang ada daerah tempat tinggalmu. Sebutkan 5 saja. Lalu sebutkan manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat, misalnya untuk menarik para wisatawan asing dalam negeri berkunjung, dan isilah dalam kolom berikut ini. Ya, kamu ngisi dalam kolom berikut. Lalu kalau menurut Ibu sih yang pertama memiliki berbagai macam suku, bahasa, dan budaya. Yang kedua dapat berbagi cerita mengenai daerah yang lain. Yang ketiga memiliki aset wisata dengan nilai yang tinggi. Dan yang keempat mempererat tali persatuan dan kesatuan. Ya, itu dia 4 jawaban dari Ibu beserta dengan contoh yang ada di buku, yaitu menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Lalu di halaman 103 ini juga ada kalian membuat iklan layan masyarakat keragaman sebagai modal pembangun bangsa. Ini juga akan Ibu skip ya.
tentang kata kunci iklan kita juga sudah pernah melaksanakan. Terus di sini di halaman 104 juga membuat sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard, ya ini sudah pernah dijelaskan juga, silakan kamu buat. Lalu di halaman 105 di sini ada percakapan antara Lani dan Siti ya. Di sini Ibu tidak akan bahas juga, kalian tinggal baca saja percakapan tersebut. Lalu di bawahnya ada sedikit bacaan ya tentang air ya. Mari kita baca bersama-sama. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Ya, itu efek dehidrasi ya. Bisa menyebabkan kerusakan otak. Yang kedua, menurunkan konsentrasi, bisa migrain dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi atau halu ya. Yang keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih, itu yang pengen pipis tapi sakit. Lalu membuat kulit kusam ya, kulit kamu jadi kusam dan mengganggu fungsi ginjal. Oke, itu dia tentang tubuh yang memerlukan asupan air putih yang cukup. Dan itu juga untuk menutup pembelajaran 4 di tema 3 subtema 3 untuk siswa kelas 5. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran. See you on the next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.